Lihatlah keunggulan SMK Teknologi Balam, tak perlu diragukan guru dan pemimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang terhormat, izinkanlah saya Francisca Fernando selaku mahasiswa PPG di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengajar komputer akuntansi di kelas 11 AKL SMKS Teknologi Balam, Kecamatan Balejaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Adapun materi dalam pembelajaran ini ialah entry transaksi penyesuaian atau adjustment pada perusahaan jasa. Mohon masukan, kritikan, dan saran daripada Bapak Ibu penguji untuk kebaikan video pembelajaran sekaligus pengalaman pribadi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah keunggulan SMK Teknologi Balam, tak perlu diragukan guru dan pemimpinnya, baik dan ramah sampai ke yayasannya. Lengkapnya fasilitas asrama dan bengkelnya, ruang komputer, alat musik dan olahraga. Marilah hai semua ke SMK Teknologi Balam untuk mencari ilmu bekal di hari tua. Sudah banyak yang tamat dan banyak yang bekerja. Ada di PT Capella, di Auto 2000, di Astra Honda Motor dan PT yang lainnya. Jayalah kau selalu, jaya untuk selama-lamanya. Pantang surut, berkibarlah selalu di negeri seribu kubah, Rokan Hilir. SMK Teknologi Balam selalu di hati buat para generasi. SMK Teknologi Balam selalu dikenang untuk selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semua? Sehat? Sehat. Semangat belajarnya ya? Alhamdulillah. Puji syukur kita ucapkan karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran akuntansi, yakni komputer akuntansi pada hari yang berbahagia ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk mendapatkan berkah agar ilmu yang diajarkan pada hari ini masuk dan meresap kepada Ananda semua. Kita berdoa
menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, siapa yang hadir pada hari ini? Alhamdulillah, berarti dengan hadirnya Anda semua menambah semangat Bapak dalam memberikan ilmu di pembelajaran pada hari yang berbahagia ini. Nah, sebelum kita belajar, perhatikan kursi, meja agar lebih fokus dan konsentrasi belajar yang tinggi. Dan juga perhatikan kira-kira sampah atau apa yang mengganggu silakan untuk dibersihkan. Permisi Pak, mau buang sampah. Oke, silakan. Ya, kalau peduli dengan lingkungan atau peduli dengan kebersihan kelas, karena kebersihan adalah sebagian daripada iman yang bisa memberikan konsentrasi yang tinggi kepada Anda semua. Siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kira-kira siapa yang tahu pembelajaran kita minggu lalu? Saya Pak. Ya, silakan. Transaksi pembelian perlengkapan dan pembayaran hutang Pak. Iya, transaksi pembelian perlengkapan dan pembayaran hutang. Nah, akibat apa timbulnya hutang? Saya Pak. Ya, silakan. Karena adanya pembelian secara kredit Pak. Pembelian secara kredit. Nah, kalau pembelian secara kredit muncullah hutang. Hutang dibayar. Apa yang ngaruh dengan kita? Pak. Ya, silakan. Kas berkurang Pak. Iya, kas berkurang. Berarti berawal dari pembelian perlengkapan, kemudian timbullah hutang, hutang dibayar, kas berkurang. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini yakni berkaitan tentang entry transaksi penyesuaian atau dalam bahasa Inggris atau bahasa akuntansinya disebut adjustment. Ya, transaksi penyesuaian pada perusahaan jasa. Di mana kompetensi dasar 3.8 menganalisis transaksi penyesuaian atau adjustment pada perusahaan jasa. Kemudian 4.8 melakukan entry transaksi penyesuaian atau adjustment pada perusahaan jasa. Dari kompetensi dasar ini, Ananda akan diminta untuk mengetahui, menganalisis pertama sekali apa-apa saja akun-akun yang ada di penyesuaian. Kemudian bagaimana cara melakukan atau mengentry transaksi, menginput data transaksi atau adjustment yang ada di datamu untuk dilakukan di Mayok pada perusahaan jasa. Dari kompetensi dasar muncullah tujuan pembelajaran yang mana melalui kegiatan pembelajaran yang menggunakan problem-based learning dan pendekatan saintifik peserta didik atau Ananda diharapkan dapat pertama, merinci langkah-langkah penggunaan menu pencatatan transaksi penyesuaian atau adjustment pada perusahaan jasa dengan rasa ingin tahu. Yang kedua, melakukan entry pencatatan transaksi penyesuaian atau adjustment pada perusahaan jasa dengan baik dan benar. Artinya adalah Anda diminta untuk bagaimana ya memahami ataupun melakukan langkah-langkahnya bagaimana cara mengentry transaksi penyesuaian di Mayok. Kemudian masukkan angkanya karena di neraca saldo dengan di penyesuaian butuh kesinkronan untuk melanjutkan ke proses laporan keuangan selanjutnya. Sampai di sini paham? Ya, baik. Nah, di mana entry jurnal penyesuaian
yang pada setiap akhir bulan dibuatkan beberapa ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan perusahaan untuk membuat laporan keuangan. Ada beberapa akun nantinya yang akan mempengaruhi kita. Bagaimana caranya untuk menafsirkan, kemudian menelaah mana-mana yang masuk, mana-mana yang berpengaruh, sehingga laporan keuangan yang akan Anda buat nantinya baik dan benar. Begitu hasil print out cetak di Mayop sempurna. Oke. Baik. Nah, ada bukti penyesuaian dikenal juga dengan bukti memorial. Yang mana sebagai contoh di sini ada penyusutan peralatan, kemudian penyusutan komputer. Nah, akun yang ini dianalisiskan terlebih dahulu. Bukti memorial berarti akunnya penyusutan ini mempengaruhi ke neraca saldo. Ya, mempengaruhi ke neraca saldo. Ya. Nah, sebagai contoh kita lihat nih. Ya. Ada data apa ini? Data neraca? Ya, neraca saldo. Nah, kita lihat ada peralatan. Nah, misalkan ada peralatan. Kemudian tadi terdapat di bukti memorial penyusutan peralatan. Nah, yang jadi persoalan di mana? Yang jadi persoalan di mana? Apa yang ada di benak Ananda sekalian terkait dua data ini? Ada. Apa yang di benak Ananda terkait dua data ini? Antara bukti memorial dengan neraca saldo. Siapa yang tahu? Oke. Gimana bukti memorial dalam hal ini berpengaruh pada neraca saldo? Iya, boleh tepuk tangan dulu. Iya, bukti memorial ini akan berpengaruh karena jumlah yang dimasukkan nanti pasti berubah. Karena ada di neraca saldo sekian, di bukti memorial ada sekian, berarti nanti yang diinput sekian. Nah, seperti itu. Begini tampilan untuk Mayop di entry penyesuaian. Ya, nanti Anda bisa lihat di masing-masing laptop yang di depan Anda masing-masing. Nah, di sini ada tampilan untuk tampilannya seperti fasilitas yang digunakan. Ingat ya, Nak, yang namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah fasilitas. Sedangkan ini namanya fitur. Ayo, terbalik atau gimana? Iya, seperti itu. Oke? Nah, kemudian langkahnya. Pertama kita lihat tadi transaksinya. Transaksinya bukti memorial 15. Nanti akan lebih jelasnya ada di video YouTube ya, tutorial yang akan Bapak sampaikan juga kepada anaknya sekalian. Saldo akun tersebut masih bersifat sementara, belum menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Hal ini terjadi karena selama berjalannya waktu telah terjadi perubahan, tetapi perubahan itu belum dicatat. Oleh karena itu, diperlukan entry penyesuaian. 1. Penyesuaian rekening koran. Rekening koran yang diterima dari bank melaporkan bahwa ada interest income sebesar Rp125.000 dan bank charges yang harus dibayar sebesar Rp65.000, dan ini belum ada pencatatannya. Pencatatan dalam Mayop sebagai berikut. Dari menu Comment Center, pilih Accounts, kemudian pilih Record Journal Entry. Isikan tanggal, isikan memo. Akun yang digunakan adalah interest income kredit sebesar Rp125.000, bank charges debit sebesar Rp65.000, cash in bank debit sebesar Rp60.000, kemudian klik record. 2. Penyesuaian persediaan perlengkapan. Perlengkapan adalah bahan-bahan yang dibeli dengan maksud untuk digunakan dalam operasi perusahaan, tidak untuk dijual kembali.
Apabila selama periode akuntansi perusahaan tidak melakukan pencatatan pemakaian perlengkapan, maka pada akhir periode perlu dilakukan perhitungan fisik atas perlengkapan yang masih tersisa, sehingga dapat ditentukan jumlah perlengkapan yang terpakai pada periode yang bersangkutan. Jumlah pemakaian perlengkapan tersebut kemudian dicatat melalui ayat jurnal penyesuaian. Sebagai contoh, perlengkapan tersedia Rp1.000.000. Telah terjadi pemakaian sebesar Rp600.000, jadi tersisa Rp400.000, tetapi transaksi ini belum dicatat. Pencatatan dalam MyOb sebagai berikut. Dari menu Comment Center, pilih Account, kemudian pilih Record Journal Entry. Isikan tanggal, isikan memo. Akun yang digunakan adalah Supplies Expense, debit Rp600.000, Supplies Inventory, kredit Rp600.000, kemudian klik Record. 3. Penyesuaian pensutan aktiva tetap. Pada setiap akhir periode, perusahaan biasanya harus mencatat pengakuan beban depresiasi atau beban pensutan. Sebagai contoh, pensutan peralatan kantor diperhitungkan sebesar Rp1.250.000. Pencatatan dalam MyOb sebagai berikut. Dari menu Comment Center, pilih Accounts, kemudian pilih Record Journal Entry. Isikan tanggal, isikan memo. Akun yang digunakan adalah Depreciation Expense, debit Rp1.250.000, Equipment Accumulation Depreciation, kredit Rp1.250.000, kemudian klik Record. 4. Penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Biaya-biaya yang sudah menjadi beban pada suatu periode tetapi sampai akhir suatu periode belum dibayar dan dicatat, harus dicantumkan dalam neraca sebagai utang beban, serta harus sudah termasuk dalam beban pada periode tersebut. Sebagai contoh, gaji karyawan yang belum dibayar dan akan dibayarkan bulan depan sebesar Rp700.000. Pencatatan dalam MyOb sebagai berikut. Dari menu Comment Center, pilih Accounts, kemudian pilih Record Journal Entry. Isikan tanggal, isikan memo. Akun yang digunakan adalah Wages and Salaries, debit Rp700.000, Salary Payable, kredit Rp700.000, kemudian klik Record. 5. Penyesuaian beban dibayar di muka. Seringkali perusahaan melakukan pembayaran beban untuk beberapa periode mendatang. Dalam akuntansi, ini diakui sebagai beban dibayar di muka. Apabila pada akhir suatu periode dijumpai beban-beban yang seharusnya dilaporkan pada periode mendatang, maka harus dilakukan penyesuaian. Sebagai contoh, asuransi dibayar 1 September 2017 sebesar Rp1.200.000 dibayar untuk 1 tahun. Pada saat transaksi dapat dicatat sebagai beban asuransi atau asuransi dibayar di muka. Pada bulan September bayar asuransi untuk 1 tahun sama dengan 12 bulan. Pada akhir periode sudah berjalan 4 bulan mulai bulan September sampai dengan bulan Desember. Bayar asuransi 1 tahun atau 12 bulan sebesar Rp1.200.000 sudah menjadi beban asuransi 4 bulan per 12 bulan kali Rp1.200.000 sama dengan Rp400.000. Yang menjadi asuransi dibayar di muka 8 bulan dibagi 12 bulan kali Rp1.200.000 sama dengan Rp800.000. Pencatatan dalam MyOb sebagai berikut. Dari menu Comment Center, pilih Accounts, kemudian pilih Record Journal Entry. Jika saat transaksi dicatat sebagai beban, maka jurnal penyesuaiannya isikan tanggal, isikan memo. Akun yang digunakan adalah Prepaid Insurance, debit Rp800.000, Insurance, kredit Rp800.000, kemudian klik Record. Jika saat transaksi dicatat sebagai asuransi dibayar di muka, maka jurnal penyesuaiannya isikan tanggal, isikan memo. Akun yang digunakan adalah Insurance, debit Rp400.000, Prepaid Insurance, kredit Rp400.000, kemudian klik Record. 6. Penyesuaian pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka tidak boleh diperlakukan sebagai pendapatan, melainkan harus diakui sebagai utang, sebab pada hakikatnya perusahaan belum memiliki hak atas pendapatan tersebut. Sebagai contoh, pendapatan diterima di muka sebesar Rp500.000, tetapi jasa belum diberikan. Pencatatan dalam MyOb sebagai berikut. Dari menu Comment Center, pilih Accounts, kemudian pilih Record Journal Entry. Isikan tanggal, isikan memo. Akun yang digunakan adalah Sales or Fees, debit Rp500.000, Prepaid Income, kredit Rp500.000, kemudian klik Record. 7. Penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima.
Apabila suatu pendapatan telah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima pada akhir suatu periode yang bersangkutan, maka hak tersebut harus dilaporkan sebagai pendapatan pada periode tersebut dan dilakukan penyesuaian. Sebagai contoh, jasa telah diberikan sebesar Rp300.000 tetapi pendapatan belum diterima. Pencatatan dalam MyYob sebagai berikut. Dari menu Comment Center, pilih Accounts, kemudian pilih Record Journal Entry. Isikan tanggal, isikan memo. Akun yang digunakan adalah Income Receivable, debit Rp300.000, Sales or Fees, kredit Rp300.000, kemudian klik Record. Untuk lebih mendalami materi pada hari ini, Ananda saya minta untuk membentuk kelompok ataupun berdiskusi dengan temannya, karena ini masih daerah pandemi. Jadi Ananda cukup sekitar mendekatkan diri saja dengan teman sebelahnya. Bagaimana caranya supaya muncul ya letak selisih dari neraca saldo dan juga bukti memorial yang masukkan ke jurnal penyesuaian, sehingga akan masuk nantinya mana nilai atau jumlah atau nominal atau angka yang akan masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian di neraca lajur pertemuan kita yang akan datang. Nah, jadi dari Ananda sekalian silakan untuk memaparkan tampilan ini, dan silakan juga pergunakan Android sebagai referensi Ananda untuk mencari data terkait penyesuaian. Nah, bagaimana cara melaksanakan penyesuaian? Tutorialnya boleh Anda lihat. Ingat, yang dilihat hanya sesuai dengan materi, tidak boleh yang lainnya. Ya, ingat, boleh digunakan Android sebagai mediasi ataupun cara Ananda referensi mencari literasi ataupun pendukung lainnya. Sembari Bapak akan membagikan handout, ya, membagikan handout kepada Ananda semua, ya, diperhatikan handoutnya, oke, diperhatikan, ya, dipahami terlebih dahulu, baru nanti akan kita lihat. Oke, ya, diperhatikan. Perhatikan handoutnya supaya lebih oke. Baik. Dari hasil analisis Ananda sekalian yang tadinya saya beri kesempatan untuk melihat di Android, browsing di Android terkait penyesuaian, kemudian handout yang saya kasihkan atau saya bagikan ke Ananda sekalian, siapa yang bisa memberikan gambaran ataupun analisisnya terkait dua gambar atau dua tampilan di atas di papan? Ada yang bisa? Oke, silakan. Beban penyusunan di neraca saldo berjumlah 253.000. Ya. Sedangkan di bukti memorial berjumlah 400.000. Ya. Jadi berpengaruhnya sebesar 653.000. Bertambah. Bertambah. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Ya. Oke. Berarti tak harus menyamarkan akunnya biar bisa diproses. Iya dong, harus disamakan. Jadi perbedaan pemikiranmu dengan pemikiran saya harus disamakan supaya tetap benar, tetap sama. Nggak bisa kita mencari itu kalau beda pendapat, kan gitu kan? Iya kan? Iya. Oke. Baik. Berarti kalian sudah paham terkait materi yang disampaikan. Nah, untuk itu, dari pernyataan ataupun jawaban teman Ananda sekalian, ada yang memberikan masukan atau sanggahan?
Oke, silakan. Tidak hanya keterbuktian saja Pak, tapi kebenaran angka dan data dalam jumlah penyesuaian. Iya, beri tepuk tangan untuk teman-teman. Tidak hanya butuh ketelitian saja, namun kebenaran data dan angka diperlukan dalam proses penyusunan penyesuaian di Mayor. Nah, baik, untuk itu kesimpulan yang bisa kita padatkan atau kita rumuskan, kira-kira apa kesimpulannya? Ya, silakan. Menyesuaikan akun-akun yang ada di neraca saldo dan bukti memorial. Iya, yang lain. Ya Pak. Ya, silakan. Pengaruh akunnya bisa bertambah dan berkurang. Iya, yang lain. Lagi. Diperlukan ketelitian dalam menginput transaksi penyesuaian Mayor. Iya, beri tepuk tangan kepada semua. Nah, berarti Anda saya rasa sudah paham betul terkait cara pengerjaan komputer akuntansi dalam hal ini penyesuaian di Mayor. Nah, untuk itu ya kesimpulan sudah Anda bangun, sudah Anda buat. Nah, sekarang saya akan tanya ya, bagaimana jika terjadi kesalahan yang seharusnya masuk ke perlengkapan tiba-tiba dicatat ke peralatan, baik itu angkanya, bagaimana caranya? Saya Pak, Ya, silakan. dilakukan jurnal koreksi kesalahan di komputer akuntansi Mayor. Iya, beri tepuk tangan sekali lagi. Ya. Baik, itu saya rasa Bapak rasa pembelajaran pada hari yang berbahagia ini saya padatkan dan Bapak anggap Anda semua sudah memahami betul tentang pembelajaran komputer akuntansi bidang penyesuaian, di mana diperlukan akun-akun, mengetahui akun-akun mana saja yang mengalami penyesuaian, kemudian bagaimana cara menggunakan fitur atau langkah-langkah dalam menginput transaksi penyesuaian di Mayor. Kemudian tidak hanya diperlukan ketelitian saja, namun kebenaran data dan angka yang bisa dilakukan di Mayor, dan juga dilakukan jurnal koreksi kesalahan apabila terjadi kesalahan penginputan. Namanya manusia pasti punya kesalahan kehilafan. Yang penting rasa sayang saya tidak salah kepada Anda semua. Nah, untuk itu pertemuan kita minggu depan yaitu berkaitan tentang mengevaluasi laporan keuangan dan mencetak laporan keuangan. Jadi Anda sekalian untuk memperhatikan, akan saya kirim nanti di grup WhatsApp atau grup kelas terkait materi kita minggu depan. Baik, untuk mengambil berkah dan hikmah kembali, silahkan ketua kelas memimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak yang telah memberi doa supaya kita semua bisa baik-baik dalam pembelajaran pada hari yang berbahagia ini. Nah, untuk itu saya harap kita semua dalam nama Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa tetap dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sampai jumpa minggu depan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.